Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke Sobat Kicomania, hari ini saya akan memanen kembali, yaitu kandang nomor 3 ini. Nah, kalau bulan kemarin saya memanen tuh 2 kandang sekaligus bersamaan, kandang 3 dan juga kandang nomor 2. Hari ini saya akan memanen cuma kandang nomor 3 karena udah sekitar 7 atau 8 hari. Sementara ini sama sudah menetas, cuma umurnya masih sekitar 4 atau 5 hari. Ah, ini bisa dilihat dulu nih. Bagaimana kondisi sekitar umur 4-5 harian ini. Nah, ada 2 ekor ya. Kemarin tuh ada 3 ekor sebenarnya netasnya, cuma yang satu mati kayaknya. Nah, nanti kita akan lanjut proses ke panen nomor 3. Tapi seperti biasa, sebelum kita memanen, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Simak prosesi panen selanjutnya. Terima kasih. Oke, Sobat Kicomania, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan memanen kandang nomor 3. Nah, sebelum kita panen, nanti kita lihat dulu nih. 2 ekor kemarin saya cek. Ini, coba cek lah. Sebelah sini. Ya, ada 2 ekor. Ini cuma memang telurnya cuma 2. Biasanya ini telurnya 3 atau 4, cuma mungkin ya kebetulan aja bulan ini dia telurnya cuma 2. Kalau bulan kemarin waktu yang panen dulu itu ini 3 ekor kemarin panennya. Ini kebetulan cuma 2 ekor. Ya, itu juga udah alhamdulillah. Oke, langsung saja kita akan memanen. Yang satu kayaknya kemarin saya lihat tuh bulunya udah mulai full. Nah, ini yang satu bulunya udah full, ini kayaknya 8 hari lebih nih, 9 harian yang ini bisa dilihat. Yang satunya ini bulunya udah full ini. Kadang-kadang ini biasanya kalau bulu yang sudah full gini 1 harian itu agak-agak susah makan dia, pagi sampai sore. Nah ini yang bulunya udah full, kayaknya umur 8 hari lebih nih, sekitar 9 harian. Tapi kalau panen ini termasuknya agak telat, harusnya 1 atau 2 hari yang lalu saya panen, cuma karena hari ini saya libur jadi sempatnya cuma baru hari ini. Nah, untuk Sobat Kicomania yang panennya telat, nah ini seumuran segini atau mungkin lebih, kadang-kadang ini udah bisa loncat, biasanya. Nah, kalau saya sih caranya gampang sih sebenarnya. Jadi jangan kita paksa untuk diloloh gitu. Jadi kita biarkan dulu aja sampai dia tenang dan sampai trotol ini lapar. Nah, nanti kalau dia merasa lapar, secara insting dia akan membuka mulut. Jadi jangan kita paksa-paksa, oh kenapa dari pagi sampai sore nggak mau makan, nggak masalah. Karena kalau 1 hari masih kuat dia, jadi nggak usah kita paksa-paksa untuk memberikan makan, ngeloloh ke dalam mulut pertolan ini tanpa dia membuka mulut. Jadi kita paksa, jangan, nanti malah akibatnya dia akan sakit. Ya, ini hasil panen kita hari ini, walaupun cuma 2 ekor, alhamdulillah. Nah, ini selanjutnya mungkin nanti sekitar
2 atau 3 hari lagi kita akan memanen kandang nomor 2 yang telah kita lihat tadi. Oke, Sobat Kicomania, setelah tadi kita panen di kandang nomor 3, sekarang akan kita lanjutkan pembahasan tentang kandang. Ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Kicomania tentang masalah kandang ternak. Walaupun sebenarnya di video saya sebelumnya pernah saya bahas, cuma kali ini saya akan membuat video khusus membahas tentang masalah kandang ternak. Nah, kandang ternak ini sangat berperan vital dalam kita beternak burung, karena salah satu kunci kesuksesan kita berawal dari kandang yang kita punyai. Jadi sebagus apapun kandangnya, semewah apapun kandangnya, kalau burung tidak merasa nyaman di kandang itu, saya yakin tingkat keberhasilannya sangat kecil. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kandang yang bisa membuat burung merasa nyaman. Nah, itu nanti akan saya jelaskan secara detail tentang masalah kandang ini. Seperti video-video saya sebelumnya, masalah kandang ini standarnya menurut pengalaman saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pencahayaan, yang kedua sirkulasi udara, dan tingkat kelembapan yang ketiga. Nah, sebelum kita bahas 3 hal tersebut, nah ini akan kita bahas dulu atau saya jelaskan tentang kandang yang berada di PMB. Ini kandang, nah ini kandang di PMB. Ini ukurannya yang lebarnya depannya adalah 1 meter dan panjang ke belakangnya sama 1 meter, dan tingginya dari bawah sampai ke atas kurang lebih ini 2 meter. Nah ini, kalau ada pertanyaan kurang dari itu bisa lebih lebar, lebih panjang, lebih bagus. Cuma kalau saran saya, kalau tinggi menurut saya idealnya 2 meter atau maksimal 2,5 meter lah. Karena kalau terlalu tinggi nanti kita juga akan susah ketika akan menangkap burung, misalnya sampai 3 meter gitu. Kita agak kesusahan untuk menangkap burung apabila burungnya mabuk ataupun mau mengganti jantan ketika penjodohan ataupun menangkap betina. Nah, itu alasannya kenapa kalau terlalu tinggi. Ini menurut saya ya, kalau mungkin kalau Sobat Kicomania ada yang berpendapat lain ya sah-sah saja. Nah, selanjutnya akan saya bahas, sebelum 3 hal tersebut tadi akan saya bahas tentang hal-hal lainnya. Nah, ini tangkringannya bisa dilihat. Ini hal-hal kecil yang mungkin kadang kurang diperhatikan. Tangkringan itu diusahakan antara atas dan bawah itu tidak sejajar. Jadi ketika ada burung yang di atas nangkring dan ada burung yang di bawah, ketika buang kotoran dia tidak akan kena ke burung yang di bawah. Nah, ini karena dulu kandang pertama saya belum begitu belum pelajari secara detail. Nah, ini tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau yang kandang yang baru saya yang tahap kedua ini bisa dilihat di sini. Ya, sini. Nah, ini udah tidak sejajar. Kalau yang tadi masih ada sedikit sejajar. Nah, ini kandang tangkringan atas sama tangkringan bawah itu tidak sejajar. Nah, terus nanti kita lihat dalamnya. Bagaimana sih dalamnya kandang di PMB? Nah, ini. Nah, akan kita bahas dulu nanti satu persatu ya. Ini saya memakai lantai seperti ini. Nah, ini kenapa dulu ini saya sekat? Karena dulu saya pernah mencoba memakai pasir di dalamnya. Salah satunya memakai pasir. Nah,
ternyata ini pengalaman saya. Memakai pasir itu pertama memang bagus, kotorannya langsung terserap. Cuma kendalanya ketika banyak kotoran yang sudah jatuh ke dalam pasir, itu akan susah membersihkannya, harus kita ganti pasirnya. Itu yang bikin menurut saya ribet gitu. Ini menurut pengalaman saya. Dan yang kedua, pasir tersebut bisa menjadi tempat semut bersembunyi. Nah, itu yang cukup menjadi masalah bagi saya. Makanya sekarang saya rubah tanpa ada pasir, tanpa tanah, dan lantai langsung. Cuma di lantai itu seperti di video-video saya sebelumnya, saya taburin grit dan mineral B12 agar selain manfaat dari grit dan mineral B12 sangat bermanfaat untuk burung, tentunya kotoran yang jatuh ke bawah itu langsung kering, tidak basah atau lembab yang akan berakibat bau dan menimbulkan virus ataupun bakteri. Nah, itu bisa dilihat tuh kotorannya langsung kering tuh. Karena memang lantainya walaupun dari semen, tapi saya taburi mineral B12 dan juga grit. Nah, itu tentang lantai. Nah, terus ini juga tempat makan jangkrik. Kelihatan nggak, gelap nggak? Nah, ini saya bawa keluar aja nih. Ini biar terang. Nah, ini saya desain seperti ini saya cor bawahnya, ini dicor, nanti disisain seperempatnya, ini nanti kita isi air agar tujuannya semut tidak masuk ke tempat jangkrik ini. Nah, ini biasanya saya simpenin kroto ataupun ulet Hongkong ataupun ulet kandang. Kalau yang satu lagi ini untuk tempat cacing nih yang di bawahnya. Nah, ini akan saya bahas juga tentang pintu. Ini karena kandang saya itu indoor. Nah, ini seperti saat ini saya buka itu burung di atas. Nah, kelihatan. Saya nggak terlalu was-was karena memang ini saya kandangnya indoor. Kalau yang kandangnya outdoor, saran saya di depan sini kita tempelin kain. Ya, itu untuk jaga-jaga agar apabila kita membuka pintu, ya kalau burung yang jinak sih biasanya tidak akan menuju ke pintu karena ada kita gitu. Tapi untuk jaga-jaga saja, di sini dikasih kain agar kalau kita buka pintu tidak langsung burung di sini. Nah, itu untuk jaga-jaga saja. Nah, dan ini tempat minum seperti ini. Ini kenapa tempat minum saya kecil, saya juga pernah menjelaskan. Tujuannya karena saya pakai vitamin. Nah, ini agar maksimal vitamin di tempat yang kecil ini. Kalau saya kasih dua tempat, yang satu kecil seperti ini untuk vitamin, dan di bawahnya misalnya saya kasih tempat air yang gede, pasti dia akan minum yang di tempat yang besar. Nah, ini juga sekalian dipakai untuk mandi. Maka diusahakan setiap hari air minum diganti, karena di samping untuk minum biasanya burung kalau diganti air dia langsung mandi. Nah, ini saya gelodok ada di depan. Nah, ini iya. Nah, ini di depan. Nah, dan ada juga gelodok yang saya simpen di belakang. Ini seperti ini di sini ya. Nah, ini saya simpen dua, ada gelodok. Ini masih penjodohan tahap awal ini. Nah, kalau burung-burung yang sudah produksi lancar dan tidak ada masalah, biasanya saya sengaja cabut gelodok di belakang karena akan lebih mudah untuk mengecek telurnya, memanen anakannya. Tapi kalau yang baru-baru penjodohan yang belum jelas nanti apakah burung itu akan lancar produksinya ataupun ngelolohnya bagus atau enggak, keganggu enggak kalau kita masuk ke dalam, lebih baik kita kasih dua gelodok. Tujuannya agar dia punya pilihan yang nyaman. Karena sering-seringnya kalau ada dua pilihan, yang di depan satu dan di belakang satu,
kebanyakan sering-seringnya dia akan memilih yang di belakang. Nah, nanti kalau ini produksi udah 3 kali 4 kali lancar, biasanya akan saya cabut agar saya memudahkan untuk mengecek telur. Jadi nggak perlu masuk ke dalam untuk mengecek telur ataupun mengambil anakan. Nah, terus selanjutnya akan kita bahas tentang 3 hal tentang kandang yang menurut saya ideal untuk peternak burung murai. Yang pertama tadi adalah sirkulasi udara, yang kedua pencahayaan, yang ketiga adalah tingkat kelembapan kandang tersebut. Nah, ini akan kita bahas tentang yang pertama, yaitu sirkulasi udara. Kenapa sirkulasi udara ini sangat penting untuk kandang? Nah, ini kembali ke kenyamanan burung itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun kandang kita bagus, kandang kita mewah lah untuk ukuran kita, tetapi burung tidak merasa nyaman, ya burung itu tidak akan produksi dengan maksimal. Sirkulasi udara ini dibutuhkan untuk membuat burung itu merasa nyaman, tidak pengap, dan udara itu bisa keluar masuk secara kontinu, berkelanjutan. Nah, ini yang pertama saya memakai nih. Nah, ini sengaja saya bobok atau saya jebol, saya bikin untuk sirkulasi udara. Ada 2 di sebelah sana, 1. Nah, dari sini ya kelihatan nggak di sini? Nah, itu yang di atas itu. Nah, itu sengaja saya buat ada 2. Bagusnya sih ada 2 atau 3. Jadi ada yang untuk masuk, ada yang untuk keluar. Minimal 2 lah harus ada. Nah, itu tentang sirkulasi udara. Di samping itu juga karena atap saya itu dari genteng, makanya saya sebenarnya selalu merekomendasikan untuk sobat kicauania yang baru mau membuat kandang, ya usahakan atapnya dari genteng, karena di sela-sela genteng itu ada celah untuk keluar masuk udara, berbeda dengan asbes yang memang tidak ada celah untuk keluar masuk udara. Nah, itu jadi genteng menurut saya selama ini saya sudah ternak dari 2016. Setiap ada yang main ke sini tengah hari, masih nyaman gitu. Nah, itu ya ukurannya pada kita saja. Kalau kita masuk ke dalam kandang ternyata kita merasa nyaman, ya sama dengan burung, karena memang suhu yang diperlukan untuk burung itu hampir sama dengan manusia lah, ya kisaran kurang lebih 30 derajat lah. Jadi kita tengah hari pun tidak akan merasa kepanasan. Nah, itu tentang masalah sirkulasi udara. Yang kedua adalah tentang pencahayaan. Ini kadang-kadang yang juga tidak diperhatikan oleh sobat kicauania semua. Nah, pencahayaan ini sangat perlu karena burung pun sebenarnya perlu sinar matahari, walaupun tidak perlu harus maksimal masuk secara total itu. Cukup yang penting ada sinar matahari masuk. Di samping burung memerlukan sinar matahari untuk asupan vitamin D, seperti kalau burung yang disangkar kita jemur pagi-pagi. Nah, selain itu kandang apabila terkena sinar matahari, dia akan kering, tidak lembab, dan tentunya kotoran yang jatuh ke bawah akan cepat kering, dibantu dengan adanya grit dan juga mineral B12 yang kita taburkan di lantai. Nah, di saya kebetulan saya ada yang memakai ini. Nah, ini memakai fiber saya. Ini fibernya udah lama, jadi udah kusam. Nah, kalau yang sebelah sana saya memakai genteng kaca, sama dengan yang di sebelah sana. Nah, itu ada genteng kaca, ada yang memakai fiber. Jadi
cukup terang gitu loh. Di samping itu juga kalau terlalu gelap juga burung biasanya agak kurang gerak gitu. Jadi kalau ada cahaya yang terang tentunya dia akan ada makanan terlihat jelas untuk meloloh anaknya, tentunya itu sangat membantu burung tersebut. Nah, itu yang kedua tentang masalah pencahayaan. Yang ketiga adalah masalah kelembapan. Nah, setelah dua hal tersebut, bagaimana kita menjaga kelembaban. Jadi bukan masalah kelembapan itu bukan harus lembab, enggak. Jadi istilahnya apa ya? Kesejukan. Nah, itu kesejukan, bagaimana kita menjaga kesejukan di dalam kandang tersebut. Bisa stabil lah suhunya, minimal tidak terlalu naik secara drastis ataupun turun secara drastis, karena kalau terlalu panas juga jelek, terlalu dingin juga nggak bagus gitu. Nah, bagaimana sih menjaga kelembapan di kandang kita? Ada beberapa cara yang menurut saya memang sangat membantu. Nah, cara yang pertama, cara yang saya terapkan di peternakan saya, yaitu dengan adanya tanaman di dalam kandang. Nah, seperti saya simpan tanaman di depan kandang, dan akhir-akhir ini saya mencoba mengembangkan dengan tanaman merambat seperti ini. Nah, ini saya ide dari sahabat saya yang pernah saya liput, yaitu dari Kang Indra dari IDR JMR. Jadi itulah manfaat dari kunjungan-kunjungan saya ke tempat lain. Tentunya banyak hal positif yang akan bisa kita ambil. Jadi kalau kita udah berhasil ternak, jangan merasa bisa gitu, karena kita butuh kunjungan-kunjungan ke rekan-rekan peternak lain yang tentunya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dan kita terapkan selagi itu cocok untuk peternakan kita. Itu. Nah, ini tanaman-tanaman ini tentu akan membantu kesejukan di dalam kandang. Ini. Kenapa saya simpan di luar? Saya dulu pernah mencoba saya simpan tanaman di dalam karena memang kandang saya kecil dan juga pencahayaannya, sinar mataharinya tidak total atau tidak banyak gitu. Jadi sering-seringnya tanaman yang di dalam kandang saya itu mati, walaupun setiap hari saya sekam. Nah, itu. Salah satu manfaat dari tanaman yaitu menstabilkan atau mensejukkan ruangan kandang ini. Di samping itu juga dari tanaman itu, seperti waktu kita belajar sekolah dulu lah, bukan nggak tahu SMP atau SMA ya. Dalam proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan pada tumbuhan, akan menghasilkan oksigen. Tentu dengan adanya kadar oksigen di dalam kandang kita, burung tentu akan merasa nyaman. Ini salah satu caranya untuk membuat kandang itu sejuk, yaitu dengan banyaknya tanaman itu. Nah, tanaman ya silahkan nanti yang cocok di daerah Sobat Kicomania apa sih? Atau mungkin ada rekomendasi dari Sobat Kicomania tentang tanaman yang tahan di dalam ruangan tanpa adanya sinar matahari yang maksimal. Nanti saya bisa mencoba juga. Ini saya coba beringin di dalam, mati juga. Saya simpan di depan ya, alhamdulillah, walaupun perkembangannya tidak terlalu bagus, cuma masih bisa hidup. Dan ini saya coba tanaman yang merambat seperti ini, alhamdulillah bisa berkembang dengan baik itu, dan menambah kesejukan, dan juga tentu pemandangan juga lumayan cukup hijau gitu. Nah, terus cara lainnya untuk menjaga kelembaban, mungkin untuk Sobat Kicomania yang sudah terlanjur atapnya dari asbes ataupun dari seng, ya itu nggak apa-apa lah. Nah, kita mungkin di saat panas kita akali aja. Saya juga sering ngobrol, kalau waktu panas siang hari terlalu terik, nah katanya disemprot atapnya dengan air agar menjaga kelembapan dan juga suhu yang tidak terlalu panas. Dan ada juga yang mungkin kalau kandangnya saluran airnya bagus, biasanya temboknya ada yang disemprot,
tengah hari, ada yang lantainya dibasahin sama air. Yang penting sirkulasi airnya keluarnya bisa bagus, jadi air tidak tidak ada di dalam, karena kalau air tidak langsung mengalir tentunya akan berakibat kotoran yang jatuh akan kena air basah, terlalu lembab, baunya itu yang jadi masalah itu, dan tentunya akan menimbulkan virus ataupun bakteri yang dapat mengganggu kesehatan dari burung itu. Nah itu, oh iya saya tambahkan sedikit. Nah ini tentang pencahayaan tadi, yaitu masalah pencahayaan. Nah ini saya memakai lampu. Ini cuma untuk malam hari. Nah, untuk malam hari. Karena saya memang pakai cara seperti itu tidak terbiasa dari dulunya. Burung-burung saya itu gelap. Jadi kadang-kadang kalau aliran, waduh, saya juga udah khawatir juga nih. Burung-burung kadang-kadang yang tidak tenang, wah, udah kedengaran gerudak-geruduk kalau pas aliran gitu. Ini tujuannya untuk pencahayaan aja. Saya simpan di luar aja, yang di dalam kandang nggak ada. Jadi sekedar untuk pencahayaan kalau di malam hari gitu. Nah itu tentang 3 hal apa sih kandang yang menurut saya ideal, yaitu tentang sirkulasi udara, pencahayaan, dan juga kelembapan kandang itu sendiri. Jadi pada intinya bagaimana caranya agar kita membuat burung itu merasa nyaman di dalam kandang itu. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, sebagus apapun, semewah apapun kandang itu, kalau burung tidak merasa nyaman, dia tidak akan produksi dengan maksimal. Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar kita membuat kandang itu menjadi tempat ternyaman untuk burung yang kita ternakan. Nah, tentunya 3 hal tersebut seperti yang telah saya sampaikan adalah salah satu atau beberapa hal yang bisa menjadi burung itu merasa nyaman di dalam kandang ternak. Karena dengan merasa nyaman, burung tersebut akan berproduksi dengan maksimal. Mungkin kalau ada tambahan, ada yang memakai air yang mengalir gemercik air, silahkan. Itu akan membantu untuk ketenangan burung itu dalam berproduksi di dalam kandang ternak. Nah, itu beberapa hal tentang kandang. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk sobat kicauania semua. Dan apabila ada perbedaan ataupun ada pendapat lain, silahkan disampaikan di kolom komentar agar kita dapat sharing bersama. Karena yang saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman saya dan yang ada di kandang saya. Alhamdulillah selama ini saya dapat produksi dengan lancar dengan kondisi kandang saya. Ya menurut saya yang apa adanya lah kandang saya seperti ini. Dari tahun 2016 sampai saat ini saya selalu panen setiap bulannya. Seperti tadi juga kita habis panen. Nah itu menjadi bukti bahwa kandang itu sangat berperan penting dalam kita beternak burung. Di samping ya tentu ada faktor burungnya juga dan cara perawatan kita. Oke, next video nanti kita akan membuat video tentang pakan sehari-hari. Apa sih pakan sehari-harinya dia dari awal penjodohan terus sampai nanti dia meloloh, apa saja. Nah, nanti sobat kicauania bisa request pertanyaan dulu, nggak apa-apa, silahkan nanti next video akan saya bikin video tentang itu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti yang saya sampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar ataupun di nomor WA saya yang selalu saya cantumkan. Insya Allah selagi saya ada waktu dan saya mampu menjawabnya akan saya jawab agar kita dapat berbagi bersama gitu, dapat sharing. Dan saya yakin di dalam peternakan itu tidak ada hal yang baku, selalu ada permasalahan baru yang harus kita pecahkan, dan kita belum tentu yang sudah berhasil ternak bisa gitu, karena terus berkembang gitu, permasalahan-permasalahan baru pun ada. Seperti biasa jangan lupa untuk singgah di media sosial PMB Project baik di Instagram maupun di Facebook, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk channel PMB Project serta untuk menyalakan
lonceng notifikasi agar Sobat Kicomania tidak ketinggalan video-video terbaru dari PMB Project. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari.